Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, kita ketemu lagi di Rich Talk Show edisi ke-7. Rich Talk Show, reach up your insight and your happiness. Gimana nih kabar bunda-bunda semua atau ayah bunda mungkin ya, ada yang sedang menonton juga yang menonton pada sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya tetap aman, tetap menjaga protokol kesehatan karena ini COVID belum berakhir ya pandeminya, jadi kita tetap harus menjaga protokol kesehatan apabila kita memang harus keluar rumah. Di rumah pun kita sebisa mungkin jaga kesehatan kita, jaga makanan kita gitu ya, berolahraga gitu sehingga kita tetap bisa sehat, bisa stay safe, stay healthy dan stay happy. Itu juga penting ya, tetap bahagia. Jadi jangan bosen, jangan ngerasa duh kita di rumah aja nih gitu. Nah, di rumah juga kita bisa melakukan sesuatu yang produktif gitu. Misalnya ada yang banyaklah mengikuti kelas-kelas online gitu ya. Bunda-bunda pembelajar ini yakin tahu apa yang harus dilakukan gitu. Jadi jangan ngerasa bahwa pandemi ini membuat kita terkukung di rumah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Halo, saya sapa dulu ya untuk yang sudah hadir baru beberapa orang. Halo Bun Faid, apa kabar Bun? Ada kuis lagi Bun, nanti ikutan lagi ya. Jadi hari ini kita mau adakan kuis lagi. Sebelumnya saya mau share dulu ya, izin share dulu. Tunggu, saya share dulu ya, biar banyak yang nonton lagi. Ya, oke. Ya, oke. Maaf ya. Nah, pada sore hari ini kita akan membicarakan atau berdiskusi gitu ya, atau apa ya, ngobrol-ngobrol santai aja lah. Ngobrol-ngobrol santai mengenai journaling. Apa itu journaling gitu ya? Ide-ide yang bisa kita tuangkan dalam journaling, gimana cara mulainya dan segala macam gitu. Oh ya, saya beritahu juga syarat untuk ikut games berhadiah seru-seruan lagi sore hari ini adalah cukup menjawab pertanyaan yang jadi sambil dengerin Mbak Una. Oh ya, kita tamu istimewanya adalah Mbak Rosna Meswari. Beliau adalah seorang baru ingat kode voucher katanya. Ayo diisiin Bun Faid. Beliau adalah praktisi Quran journaling. Hasil karyanya itu subhanallah, masya Allah, menginspirasi sekali. Saya juga sangat tertarik nih untuk mempelajari gimana caranya, dan sebenarnya beliau itu kapan mulainya gitu ya, dan idenya seperti apa. Nah, itu akan kita bahas nanti bersama Mbak Una. Saya panggilnya Mbak Una ya. Itu setelah saya share dulu games ya. Games berikut ini. Oke, saya share dulu ya. Nanti saya share juga di Facebook saya deh, biar kalau yang lihat boleh langsung join dan jawab. Syaratnya jawab lalu share ya. Kalau cuman jawab nggak share tayangan ini, mohon maaf, nanti kita nggak ini. Jawaban yang benar yang pertama langsung aja itu yang mendapatkan hadiahnya. Hadiahnya boleh pilih token listrik atau pulsa senilai Rp50.000 untuk satu orang pemenang. Udah kayak ini belum? Tukang obat. Ngomongnya lancar banget ya. Oke, saya share dulu ya gamesnya. Mana ya games kita? Nih, ini dia. Ada itu. Ya, oke. Kelihatan nggak? Nah, oke. Sambil saya kasih waktu untuk melihat tayangan ini. Di screenshot boleh, biar sambil nanti dengerin Mbak Una itu bisa sambil ngitung-ngitung jawabannya berapa ya. Nah, kalau misalnya sudah tahu, bisa dituliskan jawabannya di kolom komentar. Lalu share
share tayangan ini ke timeline ataupun ke grup yang teman-teman punya. Oke. Saya sambil share di ini ya, syaratnya jawab di komen dan share live-nya. Oke. Sip ya, udah lihat semua. Oke, saya tutup. Oke, gimana? Udah ya? Udah di screenshot, dipikirkan jawabannya. Nanti kalau misalnya sudah tahu, sambil nyimak obrolan saya dengan Mbak Una, yang pastinya bakal seru banget, boleh dijawab. Jangan lupa di-share tayangan ini, biar lebih banyak lagi orang yang merasakan manfaat, mer-reach up lagi, ter-reach up insight-nya, karena mendapatkan ilmu daging dari Mbak Una ya. Langsung saja saya panggil Mbak Una untuk sama-sama ngobrol di Rich Talk Show episode ke-7 kali ini. Mbak Una. Nah, Assalamualaikum Mbak Una. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rica. Terima kasih banyak loh sudah menghadirkan saya di acaranya Mbak Rica. Sama-sama, saya juga sangat berterima kasih. Ini sebenarnya saya sudah mengikuti Mbak Una dari semenjak Bunda Cekatan. Terus, aduh, saya bilang saya harus belajar ini gitu, karena seru kayaknya gitu ya, ngejurnal ala Mbak Una ini kayaknya seru banget gitu. Jadi saya udah incer-incer nih Mbak Una. Pokoknya saya harus Mbak Una gitu. Dan alhamdulillah kali ini saya bisa mendapatkan kesempatan itu. Terima kasih banyak untuk Mbak Una untuk telah berkenan hadir berbagi ya, sharing ilmu mengenai journalingnya untuk kita semua di acara saya ya. Terima kasih Mbak Una. Sama-sama Mbak Rica, terima kasih kembali. Sama-sama saya juga. Kita sama-sama belajar ya. Ya, betul. Nah, Mbak Una, ngomong-ngomong soal ideas journaling, sebenarnya Mbak Una ini mulai ngejurnal itu kapan ya gitu, dan maksudnya apakah ada inspirasinya dari mana atau seperti apa gitu? Boleh diceritakan Mbak Una? Boleh banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya yang nonton ya. Terima kasih juga Rica. Jadi inspirasi pertamanya adalah saya itu suka menulis diary ya, menulis diary itu dari waktu kita kecil kan suka nulis ya. Iya. Waktu itu suka nulis diary kan. Nah, terus sebenarnya inspirasinya itu adalah saya suka nulis diary. Meskipun misalnya dulu setiap pelajaran sekolah itu saya suka menulis gitu. Apapun itu saya tulis gitu. Dan akhirnya dari ide saya tuh nggak tahu kalau apa yang saya lakukan itu adalah journaling. Jadi jadi jurnal. Jadi gini, konsep jurnal itu ketika saya sekolah mengecam sekolah di luar negeri, itu kan saya juga suka nulis kan. Ternyata saya ketemu dengan teman-teman yang ternyata saya nulis nggak sembarangan nulis ya, ternyata ada ilmunya gitu. Nah, akhirnya ternyata sebenarnya jurnal itu kalau secara itu kita lihat konsepnya dulu nih, konsepnya kepada siapakah konsep jurnal itu. Kalau misalnya jurnal akademisi, dia menghadirkan karena di akademisi sendiri itu pun ada jurnal kan, jurnal peneliti, jurnal karya tulis. Nah, kepada siapa nih konsep jurnalnya itu disampaikan. Jadi ketika misalnya journaling kit juga ada. Kalau kita kembali lagi ke ide ya, journaling kit juga ada. Jadi apa sih Mbak Una? Ada yang nanya, journaling itu apa sih? Kalau ditanya dari kapan aku menjurnal, semenjak saya sekolah. Tapi benar-benar saya geluti itu adalah ketika saya masuk kuliah. Jadi setiap kali mendokumentasikan quote-quote, saya senang sekali nulis quote. Saya senang sekali nulis tapi itu lebih personal ya. Personal saya nggak pernah saya share ke yang lain. Jadi tulis kalau sekarang itu ngetrennya adalah studygram. Jadi semua tulisan kita itu didokumentasikan. Iya. Jadi jurnal itu konsep yang sedang saya jalankan atau saya lakukan. Journaling itu adalah konsep mendokumentasikan setiap peristiwa ataupun setiap kejadian secara berkala.
Jadi itu yang membedakan dengan diary. Maka ketika ditanyain jurnal, kembalikan lagi kepada konsepnya. Sedangkan kalau konsep misalnya jurnal yang saya lakukan, misalnya saya mendokumentasikan secara personal aktivitas saya yang ternyata itu memberikan efek luar biasa. Luar biasanya tuh seperti misalnya manajemen waktu saya jurnalingkan, manajemen perasaan saya jurnalingkan, habit saya jurnalingkan, keluarga jurnalingkan. Mungkin bisa disebut, Mbak Una bisa dong portofolio. Bisa. Ibaratnya kan journaling portofolio kita. Mbak Una resep masak bisa dong dijurnalingkan. Bisa. Itu adalah proses pendokumentasian kita hingga akhirnya kita melihat track record perjalanan kita. Jadi kita berkala gitu. Jadi berkala. Terus ada lagi yang nanya Mbak Rica, terus isinya apa aja Mbak Una? Iya. Namanya itu dokumentasi personal kita. Berarti yang tahu isi itu adalah kita. Cuman memang ada panduan guide-guide ya, yang misalnya apa aja sih Mbak Una? Berarti Mbak Una punya banyak jurnal. Kalau mau ditanya banyak jurnal, honestly memang punya banyak. Traveling jurnal punya, romantic jurnal punya. Jadi semua saya jurnal. Terus ditanyain, loh Mbak Una untuk apa jurnalnya? Satu, manfaat yang saya rasa itu luar biasa banget. Yang pertama, sekarang adalah kita semua serba aplikasi, semua serba jadi saya bukan tidak mau ya, membiasakan psikoneuromotor saya itu untuk menstimulus otak saya sehingga menciptakan melejitkan potensi otak. Itu salah satunya. Karena dengan menulis juga itu digunakan oleh para psikologi. Psikologi itu juga saya baru karena kemarin saya diskusi dengan salah satu teman saya yang kebetulan bukan kebetulan ya, subhanallah, beliau juga psikologi dan beliau pun seorang journaling. Dan akhirnya kita ngomong seru banget. Terus saya tanya, itu memang apa? Dia akan meriliskan kita, terus manfaatnya juga digunakan sebagai terapi. Maka waktu itu saya pernah ngebahas tuh journaling for mental health juga. Karena terkadang terus dari journaling juga kita akan melihat siapa sih kita ini sebenarnya, dengan banyak menuliskan ide atau refleksi yang ingin kita tuangkan. Tapi idenya itu tergantung dikembalikan ke kita. Misalnya mau idenya apa nih? Apa juga bisa dijurnalingkan jadi fokus. Misalnya ada nih yang kalau di luar negeri itu banyak banget ya resep journaling, terus traveling journaling, bahkan baby journal. Itu sekarang udah banyak banget. Jadi ide-ide tuh baby journal, romantic journal, saya sempat mikir, Masya Allah, ternyata yang pernah saya lakukan dulu ternyata digunakan banyak hal dan gak main-main. Dan bahkan sekarang yang sebenarnya mungkin sudah pernah saya lakukan dulu dan ternyata sekarang saya tekuni lagi. Oh ini yang ternyata yang saya cari dan ternyata dapet. Seperti itu Mbak. Jadi sebenarnya pengertian atau mungkin maksudnya arti dari journaling sendiri tadi kan mendokumentasikan segala sesuatu yang bersifat personal gitu atau hal yang ingin kita dokumentasikan lah apapun itu secara periodically gitu ya, secara berkala gitu ya. Iya, sebentar ya Mbak Rica, sebentar. Oke. Nah, ternyata journaling itu banyak ya. Jadi nggak cuman misalnya ini Quran, kalau Mbak Una kan yang saya kenal itu beliau itu praktisi Quran journaling, tapi ternyata selain itu beliau juga punya jurnal-jurnal yang lain gitu. Tadi romantic journaling gitu, bahkan resep masak pun sebenarnya bisa kita jurnalkan gitu ya. Dan manfaatnya itu sendiri ternyata Masya Allah bisa melejitkan potensi otak. Nah memang kan kita ini sekarang dimudahkan dengan aplikasi gitu ya, apa-apa serba di handphone, serba di komputer gitu kan ya Mbak Una ya gitu. Untuk menulis lagi tuh sepertinya agak mager gitu. Padahal itu menurut tadi temannya Mbak Una yang psikolog justru itu bisa melatih otak kita gitu ya, otak kita untuk lebih bekerja lagi gitu, bekerja lagi secara maksimal. Ya betul sekali. Dan di Al-Quran juga
ada 75 ayat, bukan 75 ayat, kurang lebih ada 17 ayat yang menyatakan tulisan dan menulis. Berarti di sini penting ya ternyata menulis itu. Izin Mbak Una, izin. Ya nggak apa-apa Mbak. Jadi dari 17 dari kurang lebih 17 ayat tersebut bahwa tulisan, menulis dan tulis itu ada di Al-Qur'an. Berarti menunjukkan bahwa pentingnya makna dari tulisan itu sendiri. Maka ketika kita menulis pun itu kita harus dipertanggungjawabkan apa yang kita tulis, bukan? Jadi ketika misalnya itu memberikan kebaikan atau memberikan keberkahan buat orang-orang di sekitar kita, ya kan, dengan membaca hasil tulisan. Seperti itu. Jadi bentuknya macam-macam ya journaling. Dari journaling itu kan namanya pendokumentasian ya. Jadi cara kreatif kita untuk mendokumentasikan di setiap momen. Jadi idenya mau fokus di jurnal apa nih? Misalnya Mbak Una aku mau, atau Mbak Rica, misalnya aku kayaknya senang ini nih Mbak Una, di jurnal aja ditulis. Nanti lihat progresnya dalam arti aku udah nyampe mana ya project yang ingin aku lakukan, kan pasti kan harus dengan tulisan ya. Iya. Tapi ada juga yang mau ke aplikasi, sekarang tuh udah canggih banget nih Mbak, aplikasi tuh udah banyak juga yang pakai sistem jurnal. Nggak apa-apa bisa. Kalau saya sih tetap dengan metode konvensional ya, dengan menulis, karena apa? Itu tadi, dengan menulis itu bisa menyebabkan psikoneuromotorik untuk ketenangan hati, manfaatnya, terus jiwa juga, karena itu ya untuk mental health tadi, dan juga memaksimalkan potensi otak dengan mengalirkan rasa dengan cara menulis. Masya Allah, ternyata ya itu ya, kadang kita menyepelekan manfaat dari sesuatu yang kayaknya simple banget gitu ya, menulis, padahal ternyata itu bisa banyak manfaatnya gitu ya. Nah, untuk journaling sendiri Mbak Una, khususnya Quran journaling ya, yang Mbak Una sekarang sering banget buat lah, atau saya sih sering banget lihat gitu ya, dan kayaknya Masya Allah bagus-bagus banget gitu. Itu ada terinspirasi dari siapa nggak sih? Maksudnya ide-idenya gitu. Karena kan untuk kalau Mbak Una mungkin sudah biasa ngejurnal. Kalau untuk awal-awal nih, kita bisa cari di mana nih ide-ide untuk journaling? Oke. Nah, teman-teman kalau misalnya buat ide journaling, yang pertama adalah misalnya ide kita, kalau saya misalnya buat teman-teman yang pengen melakukan journaling, itu sesimpel banget Mbak, sesimpel kita ingin menyalurkan rasa kita. Kalau misalnya teman-teman, Mbak Una, honestly memang produk-produk journaling meskipun kecil, kok mahal ya Mbak Una? Karena misalnya produk-produk supplier yang saya mau misalnya ya Mbak, itu tuh kadang saya harus keluar gitu loh. Mbak Una kok mahal banget, tenang, sabar teman-teman. Jadi kalau akhirnya memanfaatkan, oke, saya mau apa nih? Memanfaatkan apa yang ada di rumah, kertas-kertas. Kadang Mbak, hasil apa misalnya kayak gini nih, tiket-tiket bekas, ini kan melindungi itu juga, saya tempel-tempel. Jadi bekas guntingan apa, bahkan misalnya contoh, maaf ya, saya share ya. Contoh kayak renda-renda gini, baju-baju bekas misalnya kan, itu saya pakai juga. Misalnya baju renda-renda gini. Terus kayak daun-daun di dekat rumah, misalnya kayak gini-gini, itu bisa saya manfaatkan. Jadi itu kan personal ya, personalnya kita gitu kan. Aduh, ditempelin jadi malu. Ini nih, saya sambil menampilkan karya-karya Mbak Una, kayaknya keren-keren banget nih. Ini tapi ini banyak stiker ya Mbak Una, ada stiker, ada renda ya, ada. Ya, betul sekali. Terus sebelumnya awalnya itu Mbak Una, mana ya saya mau tunjukin. Awalnya itu Mbak, saya itu inspirasi awalnya itu saya nulis misalnya ada juga tips trik, kayak misalnya teman-teman beli buku aja ya, buku kosong gitu kan, buku kosong kayak misalnya buku kayak gini tapi udah ada tempelannya, jadi kita tinggal nulis bisa. Itu dikembalikan lagi ke kita dan manfaat apa sih yang ingin kita punya gitu. Kalau misalnya teman-teman emang kayak aku stationery addicted banget, maksudnya apa yang kayak stiker-stiker itu ternyata itu lebih memikrokan pemikiran, saya mau ini. Jadi itu kayak bentuk self talk-nya kita. Jadi
di situ tuh saya melakukan segala sesuatunya tuh secara holistik. Jadi di situ saya bilangnya the art of Quran journaling gitu. Jadi di situ tuh kadang kalau lagi sedih, saya mau ketika ingat masa lalu saya mau pakai gaya vintage ya. Ketika saya lagi ini, jadi ibaratnya kita mengenal diri kita. Saya meyakini kalau kita udah kenal sama diri kita, pasti kita akan mengenal Tuhan kita gitu kan. Jadi saya sekalian ngomong gitu. Simpelnya sih kayak gitu. Nah terus sebenarnya kalau tadi yang Mbak Rica tanyakan lagi, Mbak Una suppliernya dari mana? Sebenarnya kadang tuh lucu gitu. Lucunya apa? Kertas-kertas bekas. Tapi kalau misalnya mau yang lebih up lagi, ketika misalnya itu saya kadang suka tukeran sama para jurnalings yang misalnya, kamu punya apa? Aku punya ini, tukeran yuk. Aku punya ini. Kadang aku bikin dalam arti benang-benang. Terus kalau itu kreatifnya aja. Cuman kalau misalnya, aduh Mbak Una aku nggak ada waktu, misalnya aku cuma mau nulis aja, nggak apa-apa. Dulu juga saya dimulai dengan tulisan dulu, dengan apa kayak ngedudel. Dulu tuh saya mulai dengan ngedudel. Oh, bisa ya, dari doodle bisa ya? Bisa Mbak Rica, ini saya tunjukin, itu ada 30 hari jurnal syukur. Itu kan temanya syukur ya, jadi saya selama sampai sekarang pun, jadi ini buku khusus syukur saya. Jadi di sini syukur itu saya korelasikan dengan Al-Quran misalnya. Jadi di sini gambar saya, terus di sini baru misalnya ini saya kolaborasikan. Jadi di sini ada tulisan tangan juga. Terus di sini biasanya saya gambar terus apa sih yang ingin saya tuangkan, jadi gitu. Terus satu lagi, ini momen yang mudah-mudahan bisa berbagi sama teman-teman semua di sini ya. Sebelum saya melakukan aktivitas, biasanya saya refleksi dulu sekitar 10 menit atau 15 menit, 10 sampai 12 menit lah. Saya diam sejenak, saya ngomong sama diri saya, ya Allah sukses hari ini saya mau melakukan apa, karena ternyata dengan cara refleksi seperti itu, ataupun dengan cara menulis dengan cara yang sederhana, atau mungkin sekarang bisa disebut dengan bullet journal, ternyata itu memotong 2,5 jam aktivitas kita. Maksudnya adalah membuat 2,5 jam aktivitas kita menjadi efisien. Karena apa? Kita sudah merecall alam bawah sadar kita untuk kita melakukan tindakan atas apa yang sudah kita sadari. Dengan salah satu caranya yaitu kalau saya dengan melakukan 10 menit, saya diam, tarik nafas, terus saya menuliskan apa yang ingin saya lakukan selama 1 hari tersebut. Seperti itu. Dan ini yang disebut dengan bullet journal. Jadi ide jurnalnya tuh banyak banget. Jurnal syukur. Kenapa kita harus pandai bersyukur? Karena kalau kita ingin menjadi orang yang sabar, maka kita harus menjadi orang yang pandai bersyukur. Jadi saya buat tuh, jurnal syukur. Terus supaya saya bisa manajemen waktu, maka saya harus bisa punya skill untuk melakukan misalnya minimalis waktu, maka dengan melakukan bullet journal. Maka saya buat tuh, bullet journal, saya buat bullet journal. Terus karena saya Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka inilah yang mencetuskan saya, kenapa enggak gitu kan. Al-Quran pun saya jurnalingkan. Di situ akhirnya saya tulis ayatnya, saya tulis lagi artinya, saya tulis tafsirnya, saya tulis refleksinya, action plan apa ketika saya sudah mendapatkan ayat ini, lalu saya akhiri dengan cara berdoa, hingga akhirnya saya perlu jurnal doa nih, buat lagi. Banyak banget dong ngejurnal. Sebenarnya saya mikir gini loh Mbak Rica, hal apa yang paling penting dalam hidup kita yang betul-betul penting, sungguh-sungguh penting dan sangat penting, hingga akhirnya nggak semua jurnal itu harus dikerjain dalam satu waktu. Misalnya yang penting banget buat aku Quran journaling. Kenapa? Karena dari Quran journaling itu udah mencakup syukur, doa, ayat, ngapalin, udah semuanya. Apa yang mau kita lakukan, action plan juga kan masuk di situ juga gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau yang perintilan yang kayak tadi di Mbak Rica sampaikan, itu sebenarnya bonusnya. Bonus. Jadi kadang orang lihat, Mbak Una kok bisa? Sebenarnya itu bonusnya. Karena dulu saya buatnya tulisan semua loh Mbak Rica. Jadi dulu semua saya buat, dulu saya buat tulisan semuanya. Semua saya tulis. Jadi akhirnya seiring dengan waktu dan seiring dengan manajemen emosi saya, dulu saya waktu di Bunda Cekatan ya, waktu kita sama-sama belajar ya, kayaknya manajemen emosi saya nih kayaknya misalnya belum selesai nih, saya mikir gitu kan. Dan akhirnya saya coba dengan mengalirkan dengan cara seperti itu.
Dan ternyata disitulah saya mengalirkan semuanya dengan bentuk template kreativitas yang ternyata itu merupakan salah satu self healing, refleksi juga, dan itu alhamdulillah selesai dilakukan. Karena dulu awal saya buat waktu tahun 2000, bukan awal banget sebenarnya, ini saya buat ya Mbak Rica. Jadi saya suka nulis. Saya cuma tebal banget ya buku jurnalnya Mbak Una, Masya Allah. jadi semakin itu tuh kok, ya Allah, saya bilang, ya Allah, saya sempat nanya gini loh Mbak Rica sama suami saya, Mas, saya mau belajar nggak sih? Suami saya bilang, enggak. Loh, kenapa nggak mau belajar? Kan nanti itu bukunya kan kamu sedekahin juga kan kalau udah selesai. Ya juga sih. Bahkan lucu loh Mbak Rica, ada yang ngubungin saya, Mbak Una, saya mau beli dong buku jurnalnya. Hah? Itu kan privasi banget. Saya sampai kata, Masya Allah, ya Allah. Berarti ada yang apresiasi ya, maksudnya ya mungkin kan nggak semua orang bisa gitu loh Mbak Una dengan sabar setiap hari gitu ya, Masya Allah. Itu lihat, semakin dibuka kayaknya saya semakin ini penasaran isinya apa itu. Nggak terlalu kelihatan. Oh iya, jadi misalnya kayak saya memberikan ini, misalnya waktu ini kalau buku ini buku Studygram juga. Jadi Studygram saya kan suka ikut kajian, misalnya ada Bunda Cekatan. Itu ada buku khusus Bunda Cekatan. Jadi saya buat seperti ini, misalnya jadi ini saya tulis untuk Bunda, misalnya untuk apanya gitu. Ini journaling saya belajar. Jadi journaling saya belajar, detail-detailnya saya buat di sini seperti itu. Udah begitu. Jadi pada saat misalnya aku kajian ketika misalnya Mbak Rica nih ngomong misalnya, oke, aku fokus, aku tulis, udah fokus tulis, nanti malamnya aku refleksi. Jadi setiap malam itu aku coba untuk hari ini aku ngapain ya. Jadi setelah pagi aku udah mengkonfirmasi apa, malamnya saya refleksikan, Mbak. Terus saya bilang, Mas, saya izin sama suami kan, misalnya sebelum tidur, Mas, aku mau journaling dulu ya, paling setengah jam. Ya udah setengah jam aku siapin kayak washi tape, tempelan gitu, aku tempel hari ini sukses, ternyata ini nggak bisa, ini tempel terus. Nanti saya lihat lagi, oh ternyata ini yang belum. Jadi sebenarnya itu mencakup bullet journal juga, journaling yang bullet journal yang manajemen waktu. Jadi, oh ya, dalam manajemen waktu kita ada 3 nih. Closing diselesaikan dengan sempurna, di cancel, nggak jadi, atau di reschedule. Jadi di situ, ini kenapa nih nggak jadi? Oh ternyata ada kendala, jadi saya tulis lagi kendala. Terus aku tanya, ini mau dilanjutin, apa mau di cancel, apa mau diselesaikan hari ini juga? Jadi saya bilang kok lama-lama seru juga ya aktivitas saya, jadi terrekod semuanya, seperti itu Mbak. Jadi seru ya, maksudnya berarti memang nggak langsung ya, kan saya pikir itu kalau apa yang kita dapat terus langsung, ternyata tetap ada catatan-catatan kecil sebelumnya yang baru nanti saat ada waktu luang atau setiap malam atau ditentukanlah waktu kapan untuk kita ngejurnalnya dalam bentuk yang istilahnya lebih kece lah gitu, baru kita ngejurnal di situ ya, maksudnya di buku yang khusus itu ya. Bisa Mbak, bisa sekali. Jadi kayak misalnya Mbak Una ini, kok Mbak Una udah cantik-cantik bener, sempat bilang, iya di belakang itu juga ada tulisan untuk detailnya lagi gitu loh Mbak. Nanya tentang A, tentang B. Jadi ide journaling itu dikembalikan ke Mbak Rica. Misalnya Mbak Rica mau ngejurnal tentang, Mbak Una kayaknya aku mau ngejurnal tentang acaranya aku deh, boleh. Mbak Una aku mau ngejurnal tentang, Mbak Una ada waktu, aku nggak ada waktu. Misalnya, ada yang pernah ngomong gitu. Sekarang cuma tentuin aja waktunya mau buat ngejurnal atau untuk evaluasi diri kita berapa lama. 15 menit, udah konsisten ini aja. Misalnya 15 menit baru nulisnya doang. 15 menit selanjutnya kayak gitu-gitu Mbak Rica. Aku dimulai dari 15 menitan loh Mbak, dulu ngerapihin kayak gini. 15 menit. Nah, itu tuh, oke, sebelum pertanyaan saya ini sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Tadi mana ya? Bun, bedanya jurnal dengan dengan diary apa dari Bunda Rismala? Halo, Bun Rismala. Boleh dijawab Mbak Una? Ya, kalau diary itu kan suka-suka kita ya, benar nggak sih? Mau diisi mau enggak, yang penting itu perasaan kita ya. Iya. Istilahnya tuh temanya nggak ada tema khusus gitu ya? Bisa. Tapi kalau journaling itu kita punya tema sendiri. Misalnya apa? Aku mau bikin ide journaling tentang traveling. Maksudnya
selama setahun ini tuh aku udah traveling kemana aja. Jadi kita bikin berkala. Contoh misalnya kayak Quran journaling. Ya Allah, sebulan ini aku mau bikin Quran journaling tentang misalnya bagaimana cara aku bersyukur. Bisa ditulis, tapi ada juga aku mau random aja, nggak apa-apa, random juga. Tapi fokusnya di temanya adalah tentang Quran, Al-Quran gitu. Kalau misalnya diary, kan jadi berkala kan, dia berkala sesuai dengan apa yang udah kita niatkan. Tapi kalau diary kan bebas ya, luapan hati kita gitu kan, ya kan, terserah bebas luapan hati kita. Ya kalau lagi mau buat mah buat, benar nggak Mbak kalau diary gitu kan? Kalau mau buat mah buat, kalau enggak mah enggak. Tapi kalau journaling ini adalah proses belajar kita secara berkala dalam menjurnalkan sesuatunya. Seperti itu. Maaf. Mbak Una, saya izin dulu. Mbak Una boleh sambil jawab ini ya, Mbak Una. Ada pertanyaan dari Mbak Dea Bintari, Bun Dea. Ini mungkin ini kayaknya followers Mbak Una juga nih, sama sekali saya nih. Ini saya sama Bun Dea ini kayaknya ini banget nih, terinspirasi dari Mbak Una. Bunda ini bertanya, ini persisnya sebenarnya pertanyaan saya gitu. Untuk Quran journaling ini tadaburnya lihat referensinya dari mana ya gitu. Kalau saya tadaburnya referensinya yang pertama adalah waktu awal saya buat itu saya agak ada dua saya referensi tadaburnya, yaitu Ibnu Katsir sama Jalaluddin. Oke, ketika misalnya ada tafsir yang saya misalnya nggak paham nih ya kan, saya akan cari kajiannya. Seperti itu Bunda. Jadi kajiannya yang saya akan bertanya kepada yang memang betul-betul ahlinya. Misalnya kebetulan kan saya misalnya ikut Quran Arabik ya. Saya tuh nggak bisa bahasa Arab. Jadi sedikit cerita Mbak Rica, saya nggak bisa bahasa Arab. Saya juga ngaji nggak terlalu pandai karena saya mendalami Al-Quran. Ada ayat-ayat yang membuat saya astagfirullah, berarti ini wajib saya harus ikut. Jadi akhirnya mungkin yang tadinya saya nggak bisa bahasa Arab, saya ikut bahasa Arab. Yang tadinya misalnya saya nggak bisa tahsin, saya ikut tahsin. Jadi hal-hal yang membuat saya semakin saya mentadaburi Al-Quran itu seperti lautan. Jadi ketika misalnya saya tadi ya tadaburnya lihat di referensinya dari mana ya, saya akan ke Ibnu Katsir, ke Jalaluddin, sama satu lagi dari tafsir yang per ayatnya itu dia disebutkan. Jadi pakai bahasa Inggris. Itu kalau nggak salah teman-teman bisa dilihat di web web Quran ya. Ada aplikasinya. Nah di situ saya melihat teman-teman tinggal milih mau pakai yang mana. Ada yang dari Kementerian Agama Islam. Jadi kalau saya referensinya dari tiga itu. Bukannya yang pertama adalah referensinya dari Ibnu Katsir, Jalaluddin, sama satu lagi yang dari Madinah. Nah, dari Madinah itu saya pakai tiga itu. Ketika misalnya saya agak susah nih baik dalam mengartikan secara Arab, Quran Arabik maupun tadaburnya, saya akan nanya ke guru. Tapi nanyanya nggak saat itu nanya. Jadi di sini proses jurnalnya Mbak, saya tulis. Saya nggak tahu ini, saya tanda tanyain dong, berarti saya harus tahu. Nanti saya tulis tanggal segini saya akan ketemu dengan Mbak ini untuk tanya, dengan Ustazah ini untuk tanya ini maksudnya apa ya. Nanti kalau itu dijawab sama beliau, maksudnya dengan guru ya yang lebih expert dalam mentafsirkan Al-Quran itu sendiri. Nah, untuk tadi tafsir yang sumber-sumber referensi tafsir yang Mbak Una sebutkan, itu ada di online semua atau misalnya kita harus ada bukunya juga, membeli bukunya, atau ada komunitasnya atau seperti apa nih? Siapa tahu kan maksudnya kalau komunitas kita bisa ikut komunitasnya gitu, buku kita bisa cari bukunya gitu kan? Boleh banget. Kalau saya ikut komunitas itu ya The Quran Indonesia, The Quran Journal Indonesia. Itu juga itu foundernya juga Masya Allah baik banget, dan beliau juga mensupport aktivitas saya, kayak saya bikin kegiatan 40 hari basic Quran journaling. Dari mana sih kita mulainya, karena kan bingung nih Mbak Una ya, beliau mensupport. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga ikut kajian Ustadz Nauman Ali kan. Itu sebenarnya kan dari Ustadznya kan di Amerika ya, maksudnya dalam artinya
muslim yang ada di Amerika dan di kita udah ini banget, Masya Allah. Saya suka sekali mendengar kajian beliau karena apa? Karena kajian beliau itu ini apa namanya bisa dikaitkan dengan refleksi kita di kehidupan kita. Dan itu buat saya tuh meaningful hingga akhirnya saya ikut NAK di Indonesia ya, The Bainah TV. Nah akhirnya karena saya fokusnya di Al-Quran, akhirnya saya fokus di apa namanya salah satu komunitas yang NAK tadi. Kemudian saya juga ikut kajian-kajian yang kajiannya itu adalah kajian yang ini ya teman-teman, apa maksudnya? Yang ada aplikasi aplikasi kajian yang jadi itu nggak menghambat apa ya, maksudnya nggak yang harus hari ini kita enggak, tapi disesuaikan dengan jadwal atau agenda kita. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, ada aplikasi di Al-Quran, bukan di Al-Quran, aplikasi itu namanya web Quran, kalau nggak salah tuh saya Quran web ya. Itu suami saya yang kenalin, dan ketika saya buka, wah ya Allah, saya bilang bagus banget nih Mas. Ya terus akhirnya beliau juga bilang coba apa namanya, ada teman-teman karena ngelihat saya suka tafsir, ada yang ngasih minjamin nih tafsir ini bagus. Oh ternyata tafsir Ibnu Katsir. Jadi rezekinya dari mana aja akhirnya ya. Jadi yang tadi Mbak Debintari itu tadaburnya ya. Terus kalau saya ada yang nggak paham, karena kan kalau kita mau belajar Quran berarti kan harus belajar bahasa Arabnya ya. Jadi saya ambil Quran Arabik. Dan itu saya juga Masya Allah dengan foundernya juga saya banyak tanya juga, karena saya bilang saya bukan orang Arab, bukan orang yang dari basically yang dari bahasa Arab, jadi ya udah saya ikutan juga gitu kan. Maksudnya dia bilang nggak apa-apa Mbak Una, insya Allah bisa, dan benar banget pelan-pelan saya baca kosakata bahasa Arab, dan karena fokus saya di Al-Quran, bukan bahasa Arab ngomong ya, tapi di Al-Quran, jadi saya fokus aja bahasa Arab yang ada di Al-Quran, seperti itu Mbak. Jadi dan itu tuh merubah sesuatu yang jadi aktivitasnya jadi gini Mas, sedikit cerita. Kan kadang ketika misalnya kita, apalagi pandemi kayak gini ya, ketika orang mengeluh, aduh Mbak Una nggak pernah ngerasain gimana ya, yang dulunya saya suka warawiri dalam arti menjelajah belahan bumi Allah yang lain gitu kan. Setelah saya menikah, terus dibawa suami saya ke sini, karena kan saya sempat LDM ya 2 tahun sama suami, dan ternyata di rumah, dari itu tuh terasa mungkin kalau orang yang tadinya warawiri disuruh di rumah terus ada pandemi, ketika semakin dekat dengan Al-Quran, terus ngejurnal apa hal yang penting, itu tuh miracle banget gitu. Saya ngerasanya kayak gitu. Ternyata banyak yang harus kita selami di Al-Quran itu sendiri. Masya Allah. Jadi, ini sambil saya tampilkan karena ada yang meminta untuk melihat contoh jurnalingnya Mbak Una. Jadi ini sambil saya tampilkan Mbak Una. Masya Allah bagus banget ya bunda-bunda, coba lihat. Aduh jadi malu aku, Masya Allah. Nah oke, Mbak Una. Ini waktunya masih ada sih, tapi karena nanti siapa tuh ada lagi penanya. Kalau dari saya ini terakhir, tapi bukan yang terakhir ya, last but not least. Jadi untuk pemula nih, untuk yang baru mau ngejurnal gitu ya, khususnya misalnya kita fokus di Quran journaling deh gitu. Apa yang harus kita siapkan? Apa yang harus kita lakukan gitu ya untuk awal-awal? Tadi kan sebenarnya Mbak Una ada kelasnya sendiri nih, tapi bolehlah dikasih bocorannya sedikit. Nanti kalau ada yang masih penasaran, langsung ke Mbak Unanya sendiri, karena Mbak Una juga bikin kelasnya ya Mbak Una ya. Banyak juga nggak apa-apa Bunda, saya kasih. Terima kasih banyak, ilmunya benar-benar sangat bermanfaat pasti. Oke, ini saya tutup dulu biar Mbak Unanya kelihatan lagi. Ya, banyak juga nggak apa-apa. Iya, banyak juga nggak apa-apa Mbak, Masya Allah. Jadi kalau yang kelas itu sebenarnya di mentoring, dan ternyata yang ikut Masya Allah ya orang-orang produktif yang aku mau ke Al-Quran tapi aku produktif banget Mbak Una, misalnya gitu kan. Cuman simpel banget. Apa sih Mbak Una yang disiapin untuk kita ngejurnal? Nah, pertama adalah niat karena Allah. Itu yang pertama, waktu. Yang kedua, siapkan waktu duduk manis. Fokus. Siapkan waktu duduk manis, fokus. Cuman nyiapin pulpen. Pulpen, kertas, buku. Jadi untuk Quran journaling, misalnya buat Quran,
pulpen, buku, sama Al-Quran. Nah, Dijeda Mbak Una, bukunya harus buku khusus yang polos atau boleh buku tulis biasa yang buat anak-anak sekolah itu atau bagaimana? boleh, sebebas mungkin. Sebebas mungkin. Yang pasti bunda-bunda mau membukanya, mau melakukannya, dan senang ketika membuka lagi. Ya, betul, itu yang penting ya. Dan tadi siapkan waktunya gitu. Itu mungkin yang agak susah gitu ya. Maksudnya untuk konsisten menyiapkan waktu gitu ya untuk ngejurnal itu sendiri. Ya, siapkan waktunya. Ya, siapkan tadi pulpen, buku, udah mulai menulislah apa yang ingin dibaca di Al-Quran. Jadi step awalnya Mbak Una gimana? Udah tuh pulpen, udah Mbak Una pengen perintilan kayak Mbak Una. Sabar dulu, perintilannya nanti itu bonusnya. Jadi apa itu Mbak Una? nanti aja gitu ya, jangan langsung dulu gitu. Nanti itu bonusnya nanti. Bonusnya apa? Jadi pulpen dulu, buku Quran. Nah, pertama buka. Nggak, Mbak Una mau milih surat yang mana? Pilih yang simpel dulu. Banyak yang nanya, Mbak Una gimana lo buatnya? Kalau saya mah gampang Mbak Bunda. Gimana Mbak Una? Tulis dari yang paling kamu bisa lakukan. Bismillahirrahmanirrahim Mbak Una. Tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Udah tulis artinya. Oke, dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Coba masukkan 5W 1H. 5W 1H ya. Ini bismillah dengan menyebut nama Allah. Banyak gak yang harus dijurnal? Siapakah itu Allah? Tanda tanya. Kenapa Maha Pengasih Maha Penyayang? Tanda tanya. Dan itu semua jawabannya ada di Al-Quran. Kalau bunda-bunda pengen tahu lagi, apa sih makna Bismillahirrahmanirrahim? Silahkan buka tafsirnya. Jadi dulu tuh belajarnya, kalau buat teman-teman yang baru, ya udah tulis dulu Bismillah hari ini, tulis dulu Bismillah. Besok artinya. Kan itu nggak nyampe 5 menit ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tulis artinya. Dah. Udah tulis artinya, tulis tafsirnya. Udah. Tulis tafsirnya, apa yang bisa direfleksikan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iya ya, Allah udah sayang sama saya. Allah Maha Pengasih sama. Refleksikan apa yang hati kita ingin sampaikan. Kemudian action plan apa ketika kita udah dapat itu. Ya. Setelah itu baru doa kita. Itu yang paling simpel Bunda. Doa kalau ya. Kalau mau yang Mbak Una lakukan kayak gimana? Kalau aku A sampai Z misalnya, maksudnya gimana Mbak Una sampai A sampai Z? Artinya apa, tulisannya apa, terjemahannya siapa, kajiannya siapa, tafsirnya siapa. Itu saya di journaling gitu. Jadi kayak contoh gini loh Bunda. Alhamdulillah saya pikir seminggu itu selesai. Gak tahunya sampai sekarang 2 bulan gak kelar-kelar. Yang ada saya malah menangis. Menangisnya gini, ya Allah pantas aja Al-Fatihah itu disebut surat pembuka buat Al-Quran. Karena di sini disebutkan kan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa atau beruntung. Saya nanya dong, orang-orang yang bertakwa itu seperti apa ya Allah? Ya. Dibuka lagi suratnya. Orang-orang yang diberi petunjuk itu seperti apa ya Allah? Al-Quran itu apa ya? Dan itu semua ada, Masya Allah. Dan saya langsung, saya bilang ke suami saya, kayaknya saya harus ngaji lagi deh. Sabar dulu, nikmati dulu prosesnya. Seperti itu Bunda. Jadi semakin kita dapat ilmu baru itu kita ngerasa malah semakin bukan apa-apa gitu ya. Kita merasa tidak tahu apa-apa gitu ya. Benar. Nah, biasanya Bun, tadi ya step yang pertama itu simpelnya gitu. Dan satu hal lagi yang saya minta bukan minta ya, harapannya adalah saya selalu memasukkan jurnal syukur. Kenapa jurnal syukur? Karena itu ada kisahnya di surat Al-Qasas 24 ya, Nabi Musa. Dan satu lagi Bunda, kenapa sih harus ada jurnal syukur Mbak Una? Karena ternyata kalau kita ingin menjadi orang yang sabar, kita harus bisa menjadi orang yang pandai bersyukur dulu. Masya Allah. Dan di surat Ibrahim juga ditambahkan, ketika kamu bersyukur, maka akan Allah tambahkan. Dan ketika kita nggak bersyukur, kita akan menjadi orang yang kufur. Kemudian disambungkan lagi, berarti bagaimana menjalankan syukur? Ternyata syukur itu ada 3 rukunnya. Rukunnya adalah kita mengucapkannya,
meniatkan dalam hati dan diwujudkan dengan ketaatan. Contoh diwujudkan ketaatan apa? Alhamdulillah ya, saya dikasih buku sama Mbak Una, sama Mbak Rica dikasih buku. Alhamdulillah saya ucapkan, diyakini dengan hati, tapi bukunya nggak saya tulis. Ya. Berarti kan saya nggak bersyukur. Nah, jadi itu refleksi yang di kehidupan kita gitu Mbak Rica. Jadi saya bilang, Masya Allah, saya bilang, kok meaningful banget ya. Jadi di situ yang membuat saya Quran journaling. Seru loh Mbak Rica kalau ngomongin ini tuh saya sampai yang kadang suka merenung gitu, ya Allah gitu kan. Masya Allah. Ini ada pertanyaan tadi sih sebenarnya mungkin ini ya tadi sempat kita bahas sedikit juga. Bun Una journalingnya terurut dari ayat pertama di Al-Quran atau sesuai hikmah hidup? Ini mirip sih sama pertanyaan selanjutnya. Bikin jurnalnya semua ayat berurutan atau random? Gimana nih? Oke, terima kasih. Ini seperti kebanyakan juga nanya, Mbak Una, di mana nih awal pertama kali saya ngejurnal adalah itu saya mulai dari Bismillah sama surat Al-Fatihah. Jadi itu pembuka kemana-mana. Nah, ketika misalnya saya nggak tahu hikmah hati nih, ketika ini ada Bunda, ketika manajemen emosi, waktu di manajemen emosi saya kupas semua itu ayat-ayat apa aja yang ada di manajemen emosi. Hai anak manis. Sudah ikutan live ya. Jadi nggak apa-apa deh ikutan live aja deh. Ya nggak apa-apa ikutan live aja sayang. Jadi dimulai dari yang bisa kita lakukan dulu Bunda. Yang bisa kita lakukan dulu. Kalau saya dulu dimulai yang bisa saya lakukan. Jadi ketika saya sedih, aduh aku nyari-nyari gitu kan misalnya kan. Biasanya saya langsung buka aplikasi, ada tuh aplikasi keyboard. Ketika saya bilang saya sedih, dia langsung keluar tuh Al-Qur'annya. Sedih. Oh ayat ini. Terus saya langsung bilang, astagfirullah, kok saya sedih? Padahal di Al-Quran bilang, la tahzan, jangan bersedih. Ketika kamu bersabar, Allah akan Allah akan berikan pahala surga padamu yang mengalir. Ketika saya langsung lihat, loh, kayaknya nih ayat ini nggak hanya ayat. Kenapa ayat ini turun? Oh, asbabun nuzul misalnya. Ketika ayat ini turun, apakah ayat ini turun satu per ayat atau dia merupakan rangkaian cerita? Karena isi Al-Quran itu berulang-ulang. Di ayat ini ada, di sana ada. Dan itu skemanya berbeda. Itu pun proses dari yang pertama per ayat dulu loh Bun. Jadi ketika saya langsung, satu ayat dulu. Karena udah ketagihan satu ayat, akhirnya jadi tematik. Tematik contoh gini. Juz 1 itu isinya apa ya? Dan saya Masya Allah Bunda, ini pengalaman spiritual banget. Di Juz 1 itu menceritakan 15 poin tentang Bani Israel. Gimana Bani Israel sama Allah waktu itu dikasih menjadi umat pada zamannya umat yang paling luar biasa, tapi dia tidak bersyukur. Terus kemudian kisah Bani Israel sama Nabi Musa, Bani Israel, Nabi Ibrahim. Dan di Juz 1 itu ada doa-doa Nabi Ibrahim dan bagaimana beliau berserah diri. Jadi saya langsung, Juz 1 tentang berserah diri, kisah Bani Israel, poin-poinnya apa aja. Dan ternyata action plan-nya, ini aku udah baca ini, terus aku harus gimana ya? Nah, di situ langsung, aduh ya Allah, saya bilang. Jadi jawabannya adalah, buat yang paling simpel dulu buat kita dan memberi efek di kehidupan kita. Kalau itu udah merasa saya butuh, dan memang kita butuh Al-Quran sebagai pedoman kita, itu akan, beneran Bunda, sama Allah ya, Allah itu kayak langsung prolong gitu. Gitu loh masih gimana ya, meskipun kayaknya dapat ujian tuh berat banget gitu ya Bun, ujian misalnya berat. Kayak kemarin misalnya ibu saya kan kecelakaannya ditabrak gitu kan, mana lagi COVID gitu kan, lagi COVID, jadi nggak bisa kesana. Saya cuman saya nggak boleh, udah belajar nih, relax. Kalau saya panik, saya ikutan panik. Kalau saya sedih, kemarin jurnal tentang ini nih, cuman telepon ibu, dia udah terbangun kan. Kalau saya sedih, dia sedih. Saya harus menenangkan dia. Itu jawabannya ada di surat Al-Fajr ayat 27. Jiwa-jiwa yang tenang itu seperti apa ya jiwa-jiwa yang tenang? Saya cuma bilang, Mah sehat, Mah kita ini minta sama Allah ya. Iya nak. Terus saya mikir, ya Allah coba kalau saya nangis, saya meronta-ronta mungkin ibu saya akan merasa beban gitu kan. Jadi
Iya, iya, Terus betul. dia di situ yang langsung bener deh, ya Allah ini petunjuk banget. Jadi ujian itu malah membuat kita lebih sabar, ditambahkan nikmatnya, masya Allah. Yang sakitnya kata dokter harusnya ini berbulan-bulan, Mbak, alhamdulillah ibunya udah bisa bangun. Itu tuh yang langsung ya Allah Akbar, terus gitu kan. Di situ tuh yang meaningfulnya gitu loh, Bun. Makanya saya langsung oke, my life is fokus di Quran journaling. Tapi nggak menutup kemungkinan jurnal yang lain pun saya buat, tapi intens saya ke Quran journaling. Seperti itu. Nah, saya tertarik sama aplikasinya tadi Mbak Una, itu kayaknya keren banget gitu ya. Kita memudahkan kita untuk mencari ayat yang memang lagi kita cari. Karena kan untuk awam nih, kita kalau cari di Al-Quran rada bingung gitu ya. Nah, itu boleh diberitahu aplikasinya dan adanya di mana gitu. Maksudnya Ya, di handphone atau di apa? itu sebenarnya di Telegram, Mbak. Kalau ada Mbak ada Telegram, itu @keyboard ya. Nanti saya ini ya Kembar Rica ya. Mungkin nanti bisa penulisannya mungkin saya Q ada di handphone, jadi QIBOT keyboard. Jadi @keyboard. Terus kalau untuk aplikasi di Al-Qur'an itu namanya apa ya? Web Quran gitu, Mbak. Quranik apa? Quranik web. Apa, Nak? Dan itu semuanya keluar. Sepertinya harus dikeluarkan jurus. Mau ikut sedih kenapa, Nak? Biasa ini sama kakak-kakaknya. Boleh adiknya diajak. Ya, ini sama kakak. Boleh. Ya. Oke. Aman. Masya Allah, langsung luar biasa. Barica luar biasa. Senjata ibu-ibu dikala kepepet, you know lah. Masya Allah. Boleh tadi di ini lagi dong, di apa namanya, diulang lagi Mbak Una, karena tadi saya nggak konsen. Kalau yang satu Quran web, aplikasi coba bunda-bunda klik Quran web. Kalau yang aku misalnya ya? Di handphone, di Telegram, di mana tadi? Kalau yang di aplikasi yang Quran web itu semua tafsir ada keluar semua. Itu di smartphone ya, semuanya bisa ya? Ya, bisa. Kalau yang di Telegram aku pakai banyak banget Mbak, cuman bukan banyak, maksudnya aplikasi yang bisa saya pakai itu @keyboard. QIBOT @keyboard. Nanti aku bisa share. Ya, nanti aku share lagi ya ke Bunda ya. Kalau ini ya, Mbak Una tafsir part ininya ada nanti aku share. Cuman yang untuk dua itu bisa membantu. Nah, gimana sih hal pertama Mbak Una yang harus kita selami? Yang tadi basicnya lagi, niat karena Allah, siapin waktu duduk manis 15 menit, pulpen, buku, Quran. Jadi dimulai dengan random dulu aja, random. Sebenarnya nanti itu dulu ya. Ya, itu di kelas juga basicnya Mbak Una, kok aku disuruh gitu dulu. Sama satu lagi, harus punya Quran, harus punya jurnal syukur, dan itu saya kasih tahu juga. Kenapa sih harus dengan jurnal syukur? Tahu nggak Mbak Rica? Itu tuh ada penelitiannya loh di luar negeri sampai 22 tahun mereka. Dan itu sebenarnya ada di Al-Quran tentang bersyukur. Masya Allah. Dan itu tiap hari berarti ya? Maksudnya per hari gitu ya? Ya, dia harus melakukan jurnal syukur. Honestly ya Mbak Rica, aku jujur, maksudnya dalam arti ini berbagi ya, sharing. Saya untuk bersyukur, maksudnya untuk melakukan jurnal syukur, sampai semua yang saya punya itu saya namain gara-gara pengen ngikutin Rasul. Rasul tuh punya gelas aja tuh dinamain satu, maksudnya tuh gelasnya apa. Jadi semua yang ada di rumah itu saya harus kedetek sama saya. Jadi dulu tuh saya punya 10 baju, 10 box baju banyak. Karena gara-gara itu minimalis, di Al-Quran kan ada ya tentang bagaimana hidup sederhana minimalis. Sekarang jadi cuma punya 2 box baju. Masya Allah. Itu kayak ini ya, sekaligus ilmu apa?
ada sebelah gitu ya yang sadis itu gitu ya. Itu pengalaman saya. Iya, jadi buku-buku yang misalnya dulu tuh sampai ibu saya bilang buku banyak banget. Ya yang jurnal mah nggak usah kan, saya masih ada jurnal tulisan itu mah personal banget gitu kan. Paling nanti saya jadiin journaling lagi aja, jadi saya gunting-gunting, saya tempel-tempel lagi. Jadi sebenarnya bisa saya adopt seperti itu. Jadi lah teman-teman kayak portofolio anak-anak bisa dibuat journaling. Yang penting satu sih Bunda Rica, itu hal yang paling penting, niat karena Allah, siapkan waktu, pulpen, buku, Quran, dah. Nanti yang lainnya menyusul. Itu basic banget karena kalau bukunya ada, pulpennya ada, waktunya nggak ada tuh gimana? Iya, betul, betul. Karena orang itu mungkin pengennya seperti ini nih Mbak Una. Aduh ya Allah. Terus mengiming-imingi bunda-bunda biar tertarik untuk mengikuti Quran journaling Mbak Una. Jadi Masya Allah saya tampilkan, cuman maksudnya tadi kan Mbak Una bilang, ini sih sebenarnya ditambah dengan seninya lah istilahnya gitu ya. Kita biar lihatnya lebih enak, lebih apa gitu. Dan ya kalau misalnya untuk awal nggak usah diada-adain dulu gitu kan ya, gitu pakai dulu yang ada. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang bisa dipakai tadi seperti Mbak Una, ada tiket atau ada mungkin nota-nota belanja gitu ya, atau uang belanja berlebih boleh dibeli Bunda, uang belanja berlebih kita boleh beli perintilannya. Ya, jadi kalau misalnya itu berjalan lah, seiring berjalannya waktu barulah boleh kita tambahin perintilan gitu nih. Ini kece banget kan ya. Nih coba saya ke bawah ya, scroll ke bawah lagi nih Mbak Una. Tuh, Masya Allah. Ini tuh kayak tatakan gitu nggak sih yang warna putih bulat itu? Iya, kue Bunda, kue gitu ya, ternyata bisa dipakai hiasan loh, Masya Allah tuh lihat. Ada seperti manik-manik apa sih yang untuk baju itu ditempel. Mbak Una bukan di baju nempelnya, tapi di jurnal. Masya Allah, tuh lihat. Ih, keren banget. Nih, ada yang mau lihat lagi nggak? Nih, tadi Mbak Una sempat ngebahas sedikit mengenai tema. Ternyata dalam pengaplikasian Quran journaling, Mbak Una tuh pakai tema-tema ya, tema vintage gitu ya, tema garden gitu ya Mbak Una ya? Iya, itu tema yang ada di kehidupan kita sehari-hari kan vintage, karena saya udah tua, saya suka bunga, saya suka makan, jadi itu yang membuat saya untuk honestly ya Mbak, bukan gara-gara, dengan Quran journaling, ternyata itu cara kreatif saya untuk ngapalin juga. Seperti apa Mbak Una? Lah, kan kalau kita ngapalin kan kita ngeliatin ginian, kalau misalnya ini enak kan jadi membuat otak saya, oh iya ya, Al-Baqarah ayat 53 itu tuh pakai buku yang ini nih. Masya. Jadi iya, jadi sih, kalau kita lihatnya enak kan kita buka-bukanya lagi tuh seru ya, enak ya. Ya, minimal ya, kalau misalnya nggak ada umur, ya adalah hafalan mah berapa gitu kan ibaratnya. Karena saya proses berpikir gini loh Mbak Rica, proses berpikir saya gini, ya Allah, satu ayat saya hafalin setiap hari, itu pun kalau lancar ya, itu kalau setiap hari satu ayat itu ada berapa ya? Ada 6.666 ayat. 1 tahun 365 hari. Kalau satu hari satu ayat, berarti untuk saya menyelesaikan hafal Al-Quran semalas-malasnya, selelet-leletnya 18 tahun. Masya. Ya. Itu yang proses saya mikir. Dan padahal yang menjadi petunjuk kita, yang nemenin kita nanti amal kebaikan dan Al-Quran 1 huruf aja berpahala. Jadi ibaratnya semalas-malasnya aku, ya Allah, udahlah inilah gitu. Tapi berguna buat saya, buat suami. Kadang suami ngomong gini, kamu tadi Quran journaling udah baca, udah nulis Al-Qurannya tentang apa? Terus saya bilang, ini loh ya, tentang ini loh, apa namanya, bahwa setiap yang bernyawa itu akan mati, berarti kita harus siap-siap kematian. Kita udah nyiapin apa ini? Ya juga ya, itu lanjutannya di mana? Jadi kadang kalau sama suami kadang ngomong gini, kamu hari ini ngejurnal apa? Padahal ya kata
Ada Jadi kalau mau marah, kalau misalnya kita belum ini gitu ya karena tadi sok sibuk misalnya gitu. Wah, ternyata oke, sekarang saya kerjakan gitu kan. Jadi memang berarti support system dari sekitar kita itu penting juga ya, sangat penting malah. jadi di kehidupannya gini tuh, Mbak Rica, di kehidupan tuh gini, misalnya gini, sabar, jangan marah. Ayo kita buat ini loh yang kata suami, ayo yang kita buat tingkatan-tingkatan kemarahan. Misalnya kalau Mas melotot, kan supaya nggak marah. Kan di Al-Quran ada tuh suami boleh mukul ya, boleh mukul yang dimana ternyata mukul itu bukan mukul untuk jolim. Itu ternyata di Al-Quran ada maknanya, tafsirnya tuh ada loh Mbak. Jadi gimana yang tahapannya? Kalau supaya nggak marah, oke. Kalau misalnya Mas cuma bilang, ya, oke itu kode pertama. Ini, jadi tuh diterapin di kehidupan juga. Jadi pokoknya jangan marah. Mas marah ya enggak? Mas mah nggak marah kan masih level 3. Oh iya ya masih level 3. jadi 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 tuh karena Al-Quran kan jangan marah. Marah itu emosi. Marahnya kita gimana? Marah mah harus elegan atuh dengan kode mata mendelik itu kan udah marah. Oh iya. Itu hal yang simpel. Jadi tuh iya juga ya. Jadi tuh yang sebenarnya ringan aja Mas. Aku kesel. Ya udah istirahat dulu. Terus kamu maunya apa? Oh iya ya maunya apa? Dibalikin lagi ke Al-Quran. Kalau kamu nggak tahu diri sendiri maunya apa atau gimana, Mas juga nggak tahu kamu maunya apa. Oh iya benar juga. Jadi hanya receh tapi kok iya ya enak ya. Jadi kenapa sih Mbak Una Quran journaling? Karena itu cara kreatif kita untuk mendekat sama Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita dengan cara yang senyaman, menyenangkannya kita. Jadi kalau ada perintilannya, insya Allah itu berlanjut. Ada tekniknya juga sebenarnya Mbak. Ada tekniknya, tapi kalau menurut saya itu teknik itu nanti mengikuti dengan bagaimana emosi kita hadir di situ. Kalau saya akan kelihatan Mbak, kalau hasilnya jelek itu pasti emosi saya lagi uring-uringan. Jadi berpengaruh saat ngejurnal itu ya gitu, emosi apa yang kita rasakan saat itu. Uring-uringannya bukan uring-uringan yang itu ya, jadi tuh ngomongin, aduh kenapa sih saya kesel. Jadi tuh self-talk-nya kita. Self-talk aja berpahala ya dengan buka Al-Quran Mbak. Iya, bagus. Malah ya itu tadi ya, malah kita jadi ya berpahala dan nambah ilmu gitu ya dengan betul-betul Masya Allah. Seru banget ya Mbak Rica. Ngomong apa, acaranya Mbak Rica ini bagus loh, seru jadinya ya. Kita sudah nggak kerasa nih, kita 1 jam berbicara padahal belum masuk ke teknik. Tapi ya nggak mungkin dilanjut juga karena sudah kesorean juga, mungkin Mbak Una juga banyak banyak aktivitas lain yang harus dikerjakan. Jadi betul. Mungkin nanti bisa kepoin aja Mbak Una, atau siapa tahu nanti kalau masih ada requestan tentang journaling ini bisa nanti coba saya panggil lagi, mudah-mudahan Mbak Una berkenan. Jadi untuk sekarang saya sudahi dulu Mbak Una, terima kasih banyak sudah sharing. Sama-sama Mbak Rika. Ya, untuk bunda-bunda yang hadir juga saya ucapkan terima kasih. Mbak Una mungkin ada kata-kata apa ya, penutup lah sebelum saya persilahkan Mbak Una pulang. Silahkan Mbak Una. Ya, momen terbaik dalam hidup kita adalah dengan kita mengetahui siapa diri kita. Bagaimana cara kita, yaitu dengan membuka kembali apa yang menjadi petunjuk dalam hidup kita. Al-Quran adalah menjadi salah satu solusi untuk bagaimana sebagai petunjuk di kehidupan kita. Jadi dari mana kita memulai? Temukan dengan cara kreatifnya kita, yaitu bagaimana menjadi Al-Quran di dalam kehidupan kita. Nggak usah langsung tergesa-gesa, nikmati prosesnya, sabar. Bagaimana dengan kita caranya bersabar? Dengan kita yaitu banyak bersyukur. Karena kunci untuk menjadi sabar adalah salah satunya dengan bersyukur apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga rahmatnya Allah akan tercurah untuk kita. Masya Allah, tuh kayaknya dalam banget ya. Mudah-mudahan ilmu dari Mbak Una bermanfaat. Mudah-mudahan banyak juga bunda-bunda yang tergerak untuk mulai melakukan journaling, khususnya Quran journaling, karena selain tadi kita menjadi lebih dekat dengan Allah ya, dengan yang Maha Kuasa, ternyata dengan ngejurnal juga bisa meningkatkan melejitkan potensi otak kita gitu ya. Dan banyak hikmah yang bakal kita dapat saat kita
melakukan Quran journaling ini. Oke, terima kasih Mbak Una untuk waktunya dan untuk ilmunya hari ini. Masya Allah, banyak menginspirasi. Ini saya juga sebenarnya tuh saya lebih ke tadi sih susahnya waktunya itu, tapi coba deh kita coba cari waktu yang tepat, siapa tahu saya bisa mulai juga nih. Nanti di ini ya, dibimbing ya Mbak Una. Boleh Mbak. Untuk momen waktu ada 3 waktu yang bagus. Ini saya juga dapat dari kajian dan saya terapkan juga. Waktu terbaik adalah waktu pagi, maghrib ke isya, sama pas mau tidur. Kalau saya mau tidur biasanya saya ngaji dulu Mbak, baca Quran dulu. Paginya saya nulis, dan itu pun nulis nggak langsung ya. Yang tadi metode 10 menit. Duduk, alirin, dah. Nanti kalau ada waktu luang, ngelakuin apa? Seperti itu. Jadi nggak usah langsung terburu-buru, relax dulu, sabar. Sabar dulu ya, sabar dulu. Masya Allah. Terima kasih banyak ya Mbak Una ya. Oke, saya mempersilahkan Mbak Una pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rica. Terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Una. Ya, oke, itu tadi tayangan dari tayangan obrolan kita mengenai Quran journaling ya. Khususnya tadi kita bahas banyak mengenai Quran journaling dengan Mbak Rusna Meswari. Boleh di follow atau di add nanti Facebooknya Rusna Meswari, IG-nya juga Namina Una atau Rusna Meswari, dicari aja tuh nanti ketemu banyak jurnal-jurnal Quran atau Quran jurnal yang beliau share. Itu Masya Allah sangat-sangat kece banget, boleh dikepoin deh itu. Saya juga aduh kok pengen ya gitu seperti Mbak Una gitu. Jadi nanti boleh dikepoin aja. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Sebelum selesai, oke, saya mau share lagi tadi kuisnya ya, karena harus ada pemenang nih. Kalau boleh nggak ada pemenang, ya nggak boleh, harus ada pemenangnya. Ya, oke, ini dia. Tadi siapa yang sudah menjawab? Banyak ya? Pada nge-share nggak? Di sini saya rada susah nih cari yang siapa aja yang nge-share. Ada yang jawab 510, ada yang jawab 560 gitu ya. Ada mana lagi nih? 520, 120, siapa lagi? Ayo, ada yang masih mau jawab nggak? Nih, kita lihat siapa yang share. Oke, tunggu saya sambil cek ya. Dan jawabannya adalah deng. Oke, kita coba teliti dulu ya. Kita coba lihat dulu nih. Ada gambar itu wanita itu yang berkerudung hijau ya. Oke, ada gambar saya berkerudung hijau 3 ditambah berarti ya. Rica pakai pin sama dengan 75. Berarti Rica pakai pin itu satunya itu 25 ya. Oke, 25. Terus Rica merah plus Rica pin plus Rica merah 45. Tadi Rica pin 25, jadi Rica merah 10 ya. Oke, sudah. Terus logo Rich Talk Show, Rica merah, Rich Talk Show 50. Tadi Rica merah itu 10 ya. 10. Jadi Rich Talk Show itu berapa? Jangan galvok dong, Bun Rismala. Oke, Rich Talk Show-nya berapa jadi? Jadi saya ini nih hilang fokus ini gara-gara dipanggil manis ini. 10 jadi 20 ya. Oke, Rich Talk Show 20. Gimana? Aduh, saya jadi bingung ini. Ya, Rich Talk Show 20 plus tadi siapa aja? Rica Pin 25, Rica merah itu 10 ya. Oke, pertanyaannya yang bawah. Rica merahnya ada 2. Jadi berapa? 20 ditambah Rich Talk Show-nya berapa tadi? Logo Rich Talk Show kita di 20 ya. 20 ada perkalian nih. Perkalian sama Rica hijau, tapi dia nggak pakai pin. Ya nggak? Nah, tadi pin nilainya berapa? 20 ya. Oke, berarti kalau 25 dikurangi 20 adalah 5. Oke. Jadi Rica yang tanpa pin kerudung hijau itu adalah 5.
dalam perkalian dalam ilmu matematik. Mungkin nanti koreksi ya guru-guru matematika. Ya, jadi kalau ada tanda plus sama tanda kali gitu ya, itu yang pertama kita jumlahkan atau kita proses gitu ya, kita ini kan adalah yang perkalian ya. Jadi yang pertama kita proses adalah si logo sama Rich yang pakai kerudung hijau. 20 kali 5 berapa? 100. Tambah Richa yang pakai baju merah ada 20. Jadi jawabannya adalah 120. Yeay, siapa yang sudah menang? Kita lihat dulu ya ke atas ya. Oke, ada Bun. Yang pertama masuk di komen di saya adalah Bun Rismala. Ih, Bun Rismala. Selamat. Aduh, Bun Rismala. Ini mah guru matematik ya. Harusnya nggak boleh ikutan ya. Bohong-bohong. Oke, selamat ya untuk Bun Rismala. Memenangkan nih games berhadiah, game seru-seruan lah ya, game seru-seruan pada sore kali ini. Terima kasih ya. Oke, terima kasih untuk bunda-bunda yang telah bergabung pada acara ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tadi terima kasih atas partisipasinya dalam gamesnya juga. Nah, mudah-mudahan tayangan ini bisa me-reach up insight kita dan me-reach up happiness kita, reach up insight dengan ilmu yang bermanfaat, reach up happiness dengan kita game seru-seruan. Oke, kita jumpa lagi insya Allah pada Kamis pekan depan dengan obrolan atau materi yang insya Allah lebih seru lagi, seru juga. Jadi jangan lewatkan Rich Talk Show, reach up your insight and your happiness. Pamit ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.